Kelas, silahkan persiapkan untuk berdoa. Siap, Rab, hormat, Rab, tegak, Rab, berdoa mulai. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi ini anak-anak ibu terlihat sangat cerah, rapi, dan sangat bersemangat. Mana semangat ketika semua tepuk tangan? Ibu harap dari awal pembelajaran sampai akhir anak-anak ibu memperhatikan dengan baik, dengan seksama, serta nanti bisa mengikuti tes-tes yang akan ibu laksanakan. Oke? Nah, sebelumnya kita absensi ya. Ini ada yang namanya Eki di sini. Ada Bu. Oke, Eki. Ada Bu. Marsal. Ada Bu. Susi. Ada Bu. Ahmad. Ada Bu. Ariel. Ada Bu. Darwin. Ada Bu. Sebelumnya anak-anak ibu udah mempelajari tentang apa saja? Maksudnya kalau materi IPS biasanya anak-anak ibu udah belajar tentang ASEAN. Terus apa lagi? Siapa yang udah tahu tentang wilayah Indonesia? Indonesia ada berapa provinsi? 34 provinsi. Siapa aja yang tahu ke 34-nya? Oke. Wilayah Indonesia pertama kali terdiri pada 8 provinsi ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 1945. Oke, ingat. Nah, selanjutnya Republik Indonesia. Republik Indonesia Serikat terkait dari berapa bagian? Ada 6 bagian negara dan 9 daerah otonom. Oke. Provinsi yang paling luas di Indonesia ini ada Provinsi Papua, yang mana Provinsi Papua ini merupakan daerah yang udah pernah mendengar, sebelumnya udah pernah anak-anak ibu mendengar Papua? Oke. Papua ini merupakan daerah yang paling luas atau provinsi yang paling luas. Dan di sini ada juga provinsi yang paling tua di Indonesia, ada Provinsi Jawa Timur. Karena Jawa Timur itu merupakan provinsi yang benar-benar di awal kemerdekaan Indonesia itu udah dibentuk dari ke 9 provinsi. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pada tanggal tersebut, tahun tersebut, wilayah Indonesia ini terdiri atas 8 provinsi. Nah, terdiri berapa provinsi? 8. Nah, nama-nama provinsi dan gubernurnya telah ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 1945. Nah, untuk anak-anak ibu semua, jika merasa informasi yang ibu berikan ini penting, maka anak-anak semua harus mencatat, atau misalkan beranggapan ini tidak penting, nggak perlu dicatat. Nanti di akhir pembelajaran kita nanti akan ada evaluasi, nanti ada ujiannya sedikit. Nah, kita lanjutkan. Yang pertama, Provinsi Sumatera itu gubernurnya ada Mr. Tengku
Muhammad Hasan, tulisannya MR.TU Muhammad Hasan. Ada Provinsi Jawa Barat. Sudah ada yang tahu siapa dulu gubernurnya? Nah, jadi teman-teman, nenek ibu harus sebenarnya ini harus paham ya. Soalnya ini merupakan pembelajaran yang harus anak-anak ibu pahami terlebih dahulu. Nah, di Provinsi Jawa Barat ada Bapak Sutarjo Karto Hadikusumo. Sutarjo Karto Hadikusumo. Nah, Provinsi Jawa Tengah ada Bapak R. Panji Suroso. Provinsi Timur ada Bapak R.A. Suryo. Provinsi Sunda Kecil ada Mr. Aigusti Ketut Puja. Dan Provinsi Sulawesi ada Dr. GSSJ Ratulangi. Dan Provinsi Kalimantan ada Bapak Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Nah, selanjutnya masa mempertahankan kemerdekaan. Jadi yang tadi ada masa apa? Masa awal kemerdekaan. Selanjutnya ada masa mempertahankan kemerdekaan. Nah, setelah adanya awal kemerdekaan, maka rakyat Indonesia harus mempertahankan negara yang telah merdeka tersebut. Karena kenapa? Nanti jika tidak adanya dipertahankan, maka Indonesia bisa jadi nanti dijajah kembali dan nanti kita akan sengsara lagi. Oke, pada masa ini Indonesia mengalami perubahan pengaturan wilayah karena Belanda kembali lagi ke Indonesia, ingin menguasai Indonesia kembali. Nah, itu tadi Ibu sebutkan kenapa kita harus mempertahankan negara Indonesia ini. Nah, pada masa ini Belanda membentuk negara-negara boneka. Negara-negara apa? Boneka. Apa gunanya? Oke. Nah, negara boneka ini setelah mereka membentuk negara-negara mereka, kemudian ini mengakui Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Nah, yang terdiri dari 6 negara bagian dan 9 daerah otonom. Berarti 6 negara bagian, 9 daerah otonom dan negara Republik Indonesia. Yang ketiga ada masa demokrasi terpimpin dan orde lama. Oke, jika anak-anak ibu mau mencatat silakan, nggak apa-apa. Mana tahu ini penting. Nanti misalkan nggak dijelasin sama Bu Eli, jadi teman-teman kan udah dapat pemahaman juga dari saya gitu. Nah, yang ketiga ada masa demokrasi terpimpin dan orde lama. Setelah agresi Belanda pada tahun 1949, sejumlah negara bagian menggabungkan diri. Jadi beberapa negara bagian ini menggabungkan diri kepada negara Republik Indonesia dan diikuti negara bagian daerah otonom lainnya pada tanggal 17 Agustus 1950. Nah, Indonesia ini secara resmi dibentuk kembalilah Kesatuan Republik Indonesianya gitu. Jadi pada tahun berapa Indonesia ini dibentuk lagi kesatuannya? Ada yang tahu? Pada masa demokrasi terpimpin, yaitu orde apa? Orde lama. Nah, di sini Ibu bakal kasih tahu murid-murid Ibu. Pada tahun 1950 itu ada Provinsi Sumatera. Pemekaran provinsinya ada Sumatera Utara, Sumatera lagi? Sumatera Selatan dan Sumatera Tengah. Nah, pada tahun yang sama ada juga di Jawa Tengah, ada pemekaran provinsinya, siapa tahu? Jawa Tengah ada DI Yogyakarta dan ada yang tahu? Cuma 2.
Oke, jangan tegang ya anak-anak ibu semuanya. Semuanya itu harus memperhatikan, tapi relax, santai saja, nggak usah terlalu tegang. Nanti biar ilmu-ilmu yang ibu jelaskan itu bakal menyerap dengan sendirinya gitu. Kalau kita nyaman, kalau kita relax, nanti ilmu bakal masuk sendiri. Kalau kita memperhatikan juga. Oke, pada tahun 1956 itu ada Provinsi Kalimantan. Pemekaran provinsinya ada Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Nah, selanjutnya ada Sumatera, ada Sumatera Utara, dan Daerah Istimewa Aceh. Selanjutnya pada tahun 1956 juga, masih tahun yang sama, ada Jawa Barat, yaitu pemekaran provinsinya ada Jawa Barat sama DKI Jakarta. Nah, pada tahun 1957 ada Sumatera Tengah, yang mana pemekaran provinsinya ada di Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Nah, selanjutnya ada Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ini pemekaran provinsinya ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Jadi, silakan dicatat, nanti ibu bakal nanya teman-teman ke anak ibu dari apa yang telah ibu jelaskan ini. Nah, selanjutnya pada tahun 1958 ada Provinsi Sunda Kecil. Sunda Kecil ini pemekaran provinsinya ada di Bali, Nusa Tenggara Timur atau disingkat dengan NTT, dan Nusa Tenggara Barat atau NTB. Nah, pada tahun 1969 ini ada namanya Irian Barat. Telah menjadi salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang resmi dengan sebutan nama Irian Jaya. Oke, dia sebutannya Irian Jaya. Nah, selanjutnya pada tahun 1976 ini ada nama provinsinya pemekaran Provinsi Timor Timur sebagai provinsi yang ke-27. Nah, setelah masa Orde Baru ini selesai, maka berlanjut ke masa reformasi. Yang mana masa kelima ini masa reformasi. Nah, pemekaran provinsi ini ada pada tahun 1999. Selanjutnya, kan tadi terakhir kan Bangka Belitung. Yang ke-11 ada DKI Jakarta. Itu ibu kotanya Jakarta. Provinsi DKI Jakarta, ibu kotanya Jakarta. Provinsi Jawa Barat, ibu kotanya Bandung. Provinsi Banten, ibu kotanya Serang. Jawa Tengah ada Semarang. Nah, jadi tadi udah ibu jelaskan juga sebelumnya. Jadi kita memiliki 34 provinsi di Indonesia. Oke, dengerin dulu. Karena nanti ini akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok, yang mana itu nanti bakal menentukan apakah anak-anak ibu bisa mencermati pembelajaran ini dengan baik atau hanya bermain-main saja. Oke. Nah, jadi setelah kelompok ini dibagi, jadi anak-anak ibu melakukan kerja kelompok ini semaksimal mungkin. Nanti jika udah selesai semuanya, nanti dikumpul, kita lihat nilai kelompok mana yang paling tinggi dan kelompok mana yang paling rendah.
kotanya Samarinda. Nah, provinsi yang paling terluas apa tadi? Yang paling tua apa tadi? Yang tidak pernah terjadinya pemekaran apa tadi? Karena Jawa Timur ini provinsi yang paling tua, maka dia sebelumnya belum pernah terjadinya pemekaran di provinsi tersebut. Udah paham sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Udah? Oke, sepertinya paham. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini berguna untuk tercapainya pemahaman anak-anak ibu terkait dengan persebaran provinsi yang ada di Indonesia. Nah, jadi dengar dulu, setelah kita pelajari ini, jadi ibu harap anak-anak ibu semua suaranya. Oke, jadi ibu harap semua dari anak-anak ibu memahami apa saja provinsi yang ada di Sumatera Barat, apa saja provinsi yang ada di Indonesia, dan apa saja ibu kotanya. Jadi setelah kita belajar ini, anak-anak ibu paham dan mendapat ilmu setelah pembelajaran ini selesai. Oke? Di sini ada lembar kerja siswa. Udah dapat semuanya kan? Nah, bikin nama anggota kelompoknya masing-masing. Udah dibikin? Ya, beda aja. Nah, siapa yang bisa jawab? Kita ada di provinsi mana? Jadi kita ada di salah satu provinsi yang ada di Indonesia, yaitu Provinsi Sumatera Barat. Ibu kota provinsi kita apa? Padang. Nah, tempat ibu kuliah di mana? Di Padang. Di UNP. Jadi kita ada di Padang. Oke. Jadi itu salah satu contoh dari provinsi di lingkungan terdekat kita. Jadi kita ada di Padang, kita ada di provinsi Sumatera Barat, ibu kotanya ada di kota Padang. Paham semuanya? Oke, pintar. Nah, selanjutnya ibu tanya, apakah ada yang ingat provinsi yang paling besar terluas ada provinsi apa kamu? Papua. Pintar, Papua. Ingat semuanya? Ingat. Yang paling tua? Papua. Oke. Dah. Udah sampai mana pekerjaan anak ibu? Sudah siap. Sudah. Oke, kalau sampai mana? Gimana? Oke, ada kemana? Waktu tinggal 5 menit lagi ya. Yang selesai tunggu dulu, tunggu temannya yang belum selesai. Yuk, ayo. Oke, yang pertama, kelompok siapa yang bisa jawab? 5 provinsi dibacain. Provinsi NAD apa ibu kotanya? Banda Aceh. Jangan juga tadi biar cepat ya. Betul. Sumatera Utara? Medan. Sumatera Barat? Padang. Riau? Pekanbaru. Ada yang salah jawabnya? PB itu Pekanbaru. PB itu Pekanbaru. Kepulauan Riau? Yang punya teman itu yang di apa? Yang salah
Jambi. Lampung. Bandar Lampung. Bengkulu. Lampung Bandar Kalau Lampung Bandar Lampung. Bengkulu. Kalau Bengkulu Bengkulu. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Suara udah. Sekali ya Ibu. Nah, ini contoh. Kan tadi udah Ibu instruksikan, dengerin apa yang Ibu jelasin. Kalau perlu dicatat. Tapi Ibu lihat cuman kenapa? Nggak ada yang bodoh. Kita semua nggak ada yang bodoh. Itu semuanya sama. Kita semuanya sama, pintar semuanya. Jika apa? Jika kita mau berusaha. Jika kalian semua mau berusaha, mau belajar, contoh mana yang giat itu, contoh wah teman saya giat nih, saya harus giat juga gitu. Jadi otomatis teman kalian dapat, kalian juga dapat. Kalau ini contohnya gini, kan tadi ada ibu suruh nyatat kan, ada ibu suruh merhatiin, tapi mereka ibu lihat main, termenung-menung, mikirin game. Soalnya ibu nggak mau kalian ketinggalan jauh dari teman-teman yang giat belajar gitu. Kalian harus giat belajar juga. Lompat si kata, lompat tinggi. Nah, Ibu, itu tadi materi tentang perkembangan wilayah Indonesia yang ada di Indonesia. Itu tadi pembelajaran dari persebaran provinsi yang ada di negara Indonesia. Dari negara yang terluas, dari negara yang tertua, dan negara yang muda. Serta tadi nama gubernur-gubernur yang pernah menjabat di provinsi tersebut. Gitu. Nah, jadi Ibu harap adik-adik Ibu semuanya paham, mengerti tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dan karena waktu udah menunjukkan pukul 10:30, maka kita akhiri juga pembelajaran kita pada hari ini. Halo. Hai. Nah, Ibu harap